Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi ya di pembelajaran kita, masih pembelajaran jarak jauh, dan hari ini adalah materi project terakhir. Wah, berarti dengan demikian setelah ini semua materi baik tematik maupun project itu sudah selesai ya. Jadi nanti setelah ini kita review pembelajaran sebelum-sebelumnya supaya nanti di akhir semester anak saya dan soleha bisa lebih siap ya, bisa lebih siap dalam menjalankan penilaian akhir semesternya ya. Alhamdulillah hari ini ya adalah materi terakhir. Terima kasih atas kesabarannya, terima kasih atas semangatnya ya. Nanti setelah ini kita banyak review ya, banyak baca, banyak latihan berhitung dan lain-lain. Oke? Nah, hari ini ada project apa sih? Nah, kita lihat yuk. Hari ini projectnya apa ya, soleh-soleha? Hari ini, nah hari ini masih project SBDP ya, yang kemarin mungkin ada yang belum selesai, tidak apa-apa, karena yang namanya project itu waktunya tuh 3 pekan ya sebetulnya. Tapi ya lebih cepat lebih baik ya, supaya tidak menumpuk dan kadang-kadang kita suka lupa ya, soleh-soleha ya. Nah, untuk project SBDP yang keempat ini adalah mengenal dan membuat karya dari bahan alam. Nah, kalau kemarin di project SBDP 3 kita sudah menari. Nah, sekarang di project SBDP 4 kita akan mengenal dan membuat karya dari bahan alam. Nah, apa saja sih yang bisa menjadi inspirasi anak soleh dan soleha untuk melaksanakan project ini? Kita lihat yuk. Aduh, oke. Ya, oke. Sekarang kita mengenal karya dari bahan alam yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, membuat boneka dari kulit jagung. Atau kita juga hari ini akan membuat kartu kata dari daun. Atau kolase dari biji-bijian. Atau meronce dari biji-bijian, daun, dan bunga. Kenapa Bu Gina pakai kata atau? Karena anak soleh dan soleha silahkan memilih ya. Jadi jangan semua, jangan tidak semua dikerjakan, tapi hanya pilih salah satu mana yang bahannya lebih mudah dijangkau, lebih mudah ditemukan ya. Kalau yang sulit tidak usah ya, tidak usah dikerjakan, tapi kerjakanlah yang mudah begitu ya. Oke, siap anak saya dan soleha? Kalau gitu, mari kita mulai petualangan kita hari ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Oke, yang pertama membuat boneka dari kulit jagung. Nah, seperti ini contohnya soleh-soleha. Wah, bisa begini ya, hebat ya. Kalau kita lihat sih bahan-bahannya lumayan sederhana ya. Kulit jagung, lalu karet, lalu sepertinya di situ ada spidol atau pulpen begitu ya. Nah, tapi kalau anak soleh dan soleha tidak ada kulit jagungnya nanti bisa project yang lain ya. Tapi kalau kebetulan lagi ada kulit jagungnya nih di rumah, boleh kita pakai kulit jagungnya ya. Atau misalnya ada yang punya kebun jagung, nah boleh kita pakai ya. Oke, bagaimana sih cara membuat boneka dari kulit jagung? Alat dan bahannya sangat sederhana ya. Yang pertama kulit jagung benang ya, yang seperti tadi ya. Lalu spidol atau pulpen boleh ya. Dan gunting ya. Lalu bisa karet atau pita. Nah, ini alat-alatnya sederhana ya. Sebetulnya spidol mungkin kita ada di rumah ya. Gunting juga ada, karet juga ada. Cuma kulit jagungnya nih ya. Kadang-kadang mungkin ada yang bisa dengan mudah mendapatkannya, ada yang harus cari-cari dulu ya. Nanti dilihat saja ya soleh-soleha kalau memang ini dirasa bahan-bahannya agak sulit, boleh memilih yang lainnya, tidak usah memilih ini. Tapi Bu Gina akan tetap terangkan cara membuatnya ya. Oke? Nah, cara membuatnya yang pertama, ikat bagian atas dengan karet sehingga membentuk kepala ya, seperti ini. Nah, ya. Ini kan dia ini ya, tadinya seperti ini kan si jagungnya kan. Lalu
Nah, di bawahnya dilipat-lipat gitu kan, kayak gini ya. Lalu atasnya dikasih karet. Ini ya, kalau anak soleh dan soleha perhatikan, ini terdiri dari beberapa lembar nih. Kayaknya ada 2 lembar nih ya di sini ya. Jadi 2 lembar disatukan, lalu bawahnya diuntel-untel seperti ini, lalu atasnya diikat ya. Ikatnya sepanjang ini saja, jangan banyak-banyak ya, sebesar ini saja ya. Lalu kan tadi ada 2 lembar ya. Lembaran yang paling luar itu diangkat ke atas seperti ini ya, diangkat lembarannya seperti ini ya. Lalu nanti yang sudah diangkat ini dikedepankan ya. Dikedepankan, ditudungkan ya. Jadi ininya ditutup ya, ininya kedepankan. Hasilnya seperti ini, lalu kita ikat lagi. Nah, jadilah kepalanya seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, yang kedua, buat bagian tangan, ikat dengan karet ya. Lalu lipat menjadi 2 bagian dan masukkan bagian tangan di tengah badan dan boneka. Seperti apa? Oke, seperti ini ya. Kita siapkan untuk membuat tangannya. Nah, seperti ini ya, membuat tangan. Lalu si tangannya ini kita ikat ujung dan ujungnya ya. Jadi kita untel-untel dulu ya. Lalu kita ikat ujung kanan dan kirinya seperti ini. Nah, lalu masukkan ke bagian yang tadi sudah kita ikat ya. Tadi kan kita diikat di sini ya. Nah, ini kan bisa dibuka nih bagian ininya nih. Nah, dibuka lalu masukkan bagian tangannya seperti ini. Ya, seperti itu ya, dimasukkan bagian tangannya jadi seperti ini. Lalu bawahnya diikat. Nah, seperti ini ya, diikat. Ya, jadi ada perut gitu ya, membentuk perut gitu kan, tangannya sudah ada lalu membentuk perut ya. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Setelah itu, gunting bagian bawah boneka sehingga membentuk kaki, lalu ikat dengan karet. Nah, tadi kita sudah membuat badannya ya, kepala, tangan, perut, tapi kita belum membuat kakinya. Nah, ternyata caranya digunting, katanya digunting saja menjadi 2 bagian. Atau kalau tidak digunting juga, karena ini bisa dibuka ya sebetulnya ya, jadi bisa nanti diuntel-untel sendiri boleh. Lalu diikat lagi pakai karet seperti ini. Nah, supaya membentuk kaki begitu ya. Oke. Nah, lalu langkah berikutnya, beri mata, hidung, dan mulut menggunakan spidol pada bagian kepala ya. Nah, langsung deh digambar-gambar di sini ya, supaya terlihat seperti boneka. Ya, ada matanya, ada mulutnya ya. Nah, inilah cara membuat boneka dari kulit jagung. Sebetulnya ini sangat sederhana ya, sangat sederhana dan sangat mudah sekali. Tapi ya itu tadi, bahannya memang tidak selalu ada di rumah begitu ya, tidak selalu ada di sekitar rumah ya. Kalau memang ada, boleh dicoba proyeknya ini ya, karena ini juga sangat mudah sekali ya. Oke, nah sekarang, ini tadi ya contoh hasil karyanya. Contoh hasil karya boneka dari kulit jagung. Masya Allah, indah ya. Dengan memanfaatkan hasil alam, kita bisa membuat boneka yang indah sekali. Misalnya, Bu, aku mah nggak mau karet, mau pita, ininya boleh ya. Nanti dikasih pita di sini, dikasih seperti dasi kupu-kupu, boleh ya. Silahkan diperindah lagi ya. Oke, nah ini adalah contoh salah satu hasil karya dari bahan alam yang pertama. Berikutnya, nah, kita akan membuat kartu kata dari daun. Nah, ini sangat mudah sekali ya. Bahan-bahannya Bu Gina yakin bisa ditemukan ya, bisa ditemukan oleh anak saya dan soleha di sekitar rumah ya. Coba kita lihat, oke? Nah, alat dan bahannya yang pertama karton atau kertas HVS ya. Pasti di rumah ada ya, kalau tidak ada juga pakai buku gambar bisa ya. Pasti anak saya dan soleha punya di rumah ya. Lalu gunting, nah udah pasti ada ya gunting ya. Spidol juga ada ya, spidol atau ya krayon bisa ya. Atau pensil warna bisa ya. Lalu lem juga ya ada ya, sangat mudah.
Lalu hiasannya bisa daun-daun dan bunga. Nah, ini kita sangat mudah sekali ya menemukan daun dan bunga-bunga di sekitar rumah ya. Lalu bisa foto atau gambar ya. Nah, bagaimana cara kita membuat kartu kata ya? Kita lihat caranya. Caranya, ukurlah karton sesuai ukuran atau kertasnya ya, silahkan. Mau pakai karton atau kertas HVS, silahkan disiapkan dulu ukurannya mau seperti apa. Apakah mau sebesar A4, apakah mau seperti ukuran 4R ya, foto biasa, silahkan diukur dulu. Lalu digunting ya, tentunya digunting sesuai dengan ukuran yang sudah kalian tentukan. Lalu tuliskan kata yang kalian inginkan pada karton. Misalnya nama kalian boleh, atau terima kasih ibu misalnya boleh, atau kata-kata lain ya, pokoknya boleh sekali ya. Nah, lalu tempelkan gambar di samping katanya. Nah, tadi kan ada gambar atau foto ya, boleh. Lalu hias-hias deh pinggir-pinggir kartunya dengan daun dan bunga ya, dipercantik, diperindah begitu ya. Nah, inilah contoh hasil karyanya. Sudah dicontohkan oleh Bu Susi ya. Bu Susi menulis kata Susi. Nah, di sini lalu ditempelkan fotonya Bu Susi ya yang cantik jelita ini ya. Nah, lalu disusun deh bunga-bunganya. Ini bunga-bunganya juga sangat mudah kita temui ya di di sekitar kita ya. Nah, daun-daunnya juga ini dari daun apa coba? Daun singkong apa daun pepaya nih yang begini ya. Sangat indah ya. Ini hasil karya Bu Susi. Nah, kalian juga bisa mencontoh ya untuk membuat proyek ini. Mudah ya? Mudah sekali ya. Oke. Nah, berikutnya kolase dari biji-bijian. Nah, ini juga bisa termasuk kepada hasil karya dengan menggunakan bahan dari alam karena kita menggunakan biji-bijian. Ini juga sama ya, ini juga sangat mudah kita temui ya. Biji jagung, ya kalau kita lihat dari sini ada biji jagung sama biji biji kacang hijau. Itu bisa bisa dengan mudah kita temui ya di sekitar kita ya. Oke, nah ini juga pernah ya kemarin waktu di karya 2 dimensi membuat kolase ya. Nah, ternyata anak saya dan Solehah waktu itu yang setor ke Bu Gina tidak hanya membuat kolase dari origami, ada juga kolase dari biji-bijian ya. Nah, seperti itu ya, boleh ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana cara membuatnya. Alat dan bahan dulu ya, soleh-soleha ya. Alat dan bahannya yang pertama adalah tentu saja biji-bijian. Kan judulnya juga kolase dari biji-bijian ya. Apa saja? Bisa kacang hijau. Ini mudah sekali di warung-warung banyak ya. Atau mungkin di dapur anak soleh dan soleha juga ada ya. Kedelai. Nah, kalau kedelai agak jarang ya, agak jarang ada di rumah begitu ya, harus khusus gitu belinya ya. Jagung. Nah, jagung juga mungkin kalau misalnya anak soleh dan soleha hobi membuat popcorn ya. Nah, biasanya mungkin suka sedia nih jagung di rumah. Bu Gina juga ada biji-bijian jagung di rumah karena emang lumayan hobi ya membuat popcorn begitu ya. Lalu padi atau beras. Nah, ini ada nih di rumah pasti kan. Beras itu sangat mudah didapatkan begitu ya. Atau biji lada ya, biji lada itu yang buat masak ya, buat bikin sayur sop ya. Ini juga sangat mudah sekali kita temukan ya, dan lain-lain ya. Jadi silahkan mau memakai biji-bijian apa boleh yang ada di rumah ya, soleh-soleha ya. Atau kalaupun mau beli itu tidak jauh ya, belinya ya yang deket-deket aja. Pokoknya jangan memaksakan alat-alat yang memang susah begitu ya. Jadi silahkan dipilih yang mana saja yang menurut anak soleh dan soleha mudah ya. Oke. Lalu berikutnya adalah lem. Tentu saja ya untuk menempelkannya kita perlu lem dan gambar sketsa. Nah, kalau gambar sketsa ini boleh anak soleh dan soleha print, boleh juga digambar sendiri. Ya, kemarin kan sudah ya untuk kolase ya, cuma
Kalau kemarin kan banyaknya menggunakan kertas. Nah, tapi ada juga yang setor kebugina pakai biji-bijian ya. Nah, boleh itu ya. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, siapkan gambar sketsa. Ya, siapkan dulu gambar sketsanya. Mau mobil-mobilan, mau hewan, boleh. Lalu setelah itu, lumuri gambar dengan lem. Nah, si gambarnya itu dipakein lem dulu ya. Lalu baru deh yang terakhir ditempelkan biji-bijian sesuai keinginan soleh dan soleha ya. Seperti apa ini contoh hasil karyanya? Masya Allah, luar biasa ya, indah sekali. Di sini ada yang menggunakan jagung ya. Dan sepertinya ketan hitam ini kayaknya nih, biji ketan hitam. Biji ya, beras ketan hitam maksudnya ya. Lalu di sini juga nih ada pakai kuaci ya. Oh, ini banget ya, apa namanya, kreatif sekali ya. Menggunakan kuaci ini ya. Nah, mungkin ini nih beras nih ya. Ini tuh seperti kacang merah nih kayaknya nih ya. Kurang ini ya, kurang jelas tapi ya kurang lebih seperti itu. Nah, anak saya dan soleha boleh membuat ini ya. Jadi mungkin bisa dijadikan sebagai inspirasi begitu ya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir adalah meronce dari bahan alam ya. Nah, seperti apa meronce dari bahan alam? Oke, kita saksikan dulu ya bagaimana alat dan bahannya ya. Oke. Untuk meronce dari bahan alam, nah ini alat dan bahannya ya. Alat dan bahannya bisa biji-bijian, boleh kacang merah atau jagung yang bisa ditusuk ya, yang bisa ditusuk jarum ya. Jadi jangan biji-bijian yang keras gitu ya. Ini juga jagung itu bukan jagung untuk popcorn yang seperti tadi ya. Jagung ini adalah jagung yang untuk sayur. Nah, dipipil jagungnya ya. Jadi kan mudah ditusuk jarum ya. Kalau jagung yang popcorn itu agak susah ya karena dia keras. Jadi jagung di sini yang dimaksud adalah jagung untuk sayur ya, soleh-soleha ya. Nah, atau kacang merah juga kan mudah ya ditusuknya ya. Lalu daun ya atau bunga juga bisa ya. Lalu tentu saja karena kita akan meronce, kita perlu benang atau tali senar ya, atau tali-tali yang tipis begitu ya, silahkan. Tali apa tuh yang buat bangunan itu juga bisa ya. Nah, dan tentu saja jarum ya. Nah, untuk membuat roncian ini karena kita menggunakan jarum, anak soleh dan soleha silahkan melakukannya di bawah pengawasan orang tua ya. Sebetulnya yang lain juga sama, yang lain juga anak soleh dan soleha silahkan melakukannya bersama ayah bundanya ya. Jadi supaya lebih hati-hati begitu ya, ada yang mengawasi ya. Apalagi untuk meronce ini karena kita akan menggunakan jarum ya, walaupun jarum itu mungkin tidak seberbahaya pisau, tapi tetap saja ya kalau ketusuk sakit ya. Jadi harus hati-hati begitu ya soleh-soleha ya. Oke, kalau begitu kita langsung ke cara buatnya ya, soleh-soleha ya. Oke. Nah, cara membuatnya ini sangat mudah sekali pokoknya ya. Pertama, masukkan benang ke dalam jarum ya. Lalu disusun deh biji-bijiannya ya sesuai keinginan soleh-soleha ya. Masukkan biji-bijiannya, susun. Misalnya diselang-seling dengan bunga, diselang-seling dengan daun ya. Jadi silahkan untuk memasukkan bahan-bahannya itu sesuai dengan yang anak soleh dan soleha inginkan ya, sesuai sesuai keinginan ya, sesuai jiwa seninya. Nah ya, silahkan. Oke. Nah, ini contoh hasil karyanya. Ini juga dicontohkan oleh Bu Susi ya. Bu Susi sudah membuat hasil ronceannya. Masya Allah indah ya. Dan ini sangat sederhana loh soleh-soleha. Lihat deh. Ini adalah batang daun singkong tuh ya. Batang daun singkong. Lalu ini yang sebagai mutiaranya adalah jagung ya. Jagung yang buat sayur ya. Jadi ditusuknya mudah ya. Lalu di sini ada bunga. Nih bunga apa ini ya? Seperti bunga sedap malam ya. Nah, ada bunga di sini. Lalu di sini ada bunga juga tuh. Ada bunga, kalau di sini disebutnya bunga teleng ya.
Kalau di anak soleh dan soleha apa nih namanya, bunga apa nih ya. Nah, setelah dironce seperti ini jadi seperti kalung ya ini ya, kalung atau gelang begitu ya. Nah, anak soleh dan soleha juga bisa nanti hasil ronceannya bisa sebagai apa namanya, penutup jendela ya, atau gantungan hias di pintu ya, boleh ya. Nah, itu tadi ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Hari ini kita sudah membahas bagaimana kita membuat karya dari bahan alam. Tadi kalau kita perhatikan lagi ada boneka, ada kartu kata, ada kolase, dan tentu saja yang tadi terakhir meronce ya. Nah, silahkan sekarang tugasnya untuk proyek hari ini. Anak soleh dan soleha, silahkan pilih salah satu dari yang tadi sudah dicontohkan. Karya dari bahan alam manakah yang akan anak soleh soleha kerjakan ya? Oke. Nah, oke sebentar. Nah, itu tadi ya soleh soleha ya. Apa namanya? Macam-macam karya dari bahan alam yang bisa anak soleh dan soleha praktekkan di rumah ya. Silahkan dipilih salah satu. Cari bahan yang paling mudah yang ada di sekitar anak soleh dan soleha ya. Jadi jangan sampai memaksakan harus ke pasar begitu ya, atau harus memaksakan ke tempat yang jauh begitu ya. Jadi silahkan carilah bahan yang memang mudah dan terjangkau begitu ya, yang ada di sekitar rumah anak soleh dan soleha. Oke? Nah, itu tadi proyek terakhir kita di semester 1. Mudah-mudahan anak soleh dan soleha bisa melaksanakannya dengan baik ya, karena tentu saja di kondisi seperti ini kita memang perlu banyak bersabar dan tetap menjaga semangat kita ya. Insya Allah jika kita disiplin, jika kita ikhlas ya soleh soleha, kita akan segera kembali ke sekolah ya, di ruangan ini, di ruangan Bu Gina yang sekarang ada di sini ya. Oke, kalau begitu Bu Gina mohon pamit ya soleh soleha, kita ketemu lagi insya Allah besok. Nah, besok ada apa ya? Kita lihat nanti ya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Mungkin akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.